Hai guys, selamat datang di Sedekah Info gratis untuk kalian semua. Sultan Sulaiman Khan atau biasa disebut dengan Sultan Sulaiman I adalah Sultan Turki Utsmani yang ke-10 yang berkuasa dari tahun 1520 hingga 1566. Ia dikenal sebagai Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Sultan Sulaiman yang luar biasa karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah. Sultan Sulaiman juga mendapat gelar atau julukan Padishah, Khalifah, penjaga dua masjid suci, Kaiseririm, dan Al-Qanuni. Sulaiman memimpin tentaranya Utsmaniyah menaklukkan Belgrade, Rhodes, dan sebagian besar Hongaria. Di bawah kekuasaannya, armada Utsmaniyah menguasai Laut Merah, Tengah, dan Teluk Persia. Dalam upayanya untuk memperkuat Utsmaniyah, Sulaiman melancarkan reformasi legislatif yang berhubungan dengan masyarakat, pendidikan, perpajakan, dan hukum kriminal. Hukum konunnya memperbaiki bentuk kekaisaran selama berabad-abad, bahkan setelah kematiannya. Selain dikenal sebagai penyair dan tukang emas, Sultan Sulaiman juga menjadi pelindung budaya yang besar hingga Utsmaniyah mencapai masa keemasannya dalam bidang artistik, sastra, dan arsitektur. Sultan Sulaiman mampu menuturkan 5 bahasa, yaitu bahasa Turki, Arab, Serbia, Chagatai, dan Persia. Saat ayahnya Sultan Selim Khan I yang memimpin pada tahun 1465 hingga 1520 meninggal dunia, Sulaiman kembali ke Konstantinopel dan mengambil kekuasaan sebagai Sultan Utsmaniyah ke-10. Sultan Sulaiman menikahi seorang perempuan dari harem yang bernama Hurrem Sultan, meskipun tindakan ini melanggar tradisi Utsmaniyah. Putra mereka, Selim II, menggantikan Sultan Sulaiman Khan setelah berkuasa selama 46 tahun. Sulaiman jatuh hati pada Hurrem Sultan, putri harem yang berasal dari Rutenia. Kalangan diplomat barat menjuluki sang putri sebagai Roxelana. Hurrem Sultan sendiri merupakan putri dari pendeta Ortodoks Ukraina yang saat itu kalah, dan Hurrem pun diperbudak dan bangkit hingga mencapai posisi harem untuk menjadi wanita favorit dari Sulaiman. Harem merupakan sebuah tempat dalam istana yang isinya adalah budak-budak cantik pilihan yang menjadi wanita favorit sultan atau syehzade. Hatun-hatun dalam harem biasanya ditugaskan untuk melayani sultan atau syehzade di atas ranjang. Meskipun pernikahan Sultan Sulaiman dan Hurrem Sultan merupakan pelanggaran tradisi Utsmaniyah, sang mantan selir ini pun resmi menjadi istri sultan dan membuat banyak pengamat di istana dan kota tercengang. Hurrem Sultan juga diperbolehkan untuk tinggal dengan Sultan Sulaiman di istananya selama sisa hidupnya. Tindakan ini pun lagi-lagi melanggar tradisi bahwa ketika ahli waris mencapai usianya, sang ahli waris akan dikirim bersama dengan selir yang melahirkannya ke provinsi terpencil untuk memerintah, dan tidak akan pernah kembali kecuali keturunan mereka menjadi penerus tahta.
Pargali Ibrahim Pasha merupakan teman masa kecil Sulaiman yang awalnya memeluk agama Ortodoks Yunani. Sulaiman menjadikan Pargali Ibrahim sebagai falconer kerajaan, lalu mengangkatnya menjadi perwira pertama ruang tidur kerajaan. Jadi, tugas dari perwira ini adalah menjaga Sultan Sulaiman selama berada di dalam ruangan selama 24 jam. Ia juga bertugas untuk mengecek seluruh makanan yang akan dimakan oleh sang sultan. Serta ia juga bertugas untuk mengecek seluruh hatun atau selir favorit sultan saat sultan ingin bercinta. Sulaiman juga menganugerahkan kehormatan yang memberinya kekuasaan terhadap seluruh wilayah Turki di Eropa dan juga komando tentara di tempat tersebut pada masa perang. Tak sampai di situ, Ibrahim Pasha diangkat menjadi Wazir Agung pada tahun 1523 dan kepala komando semua angkatan bersenjata. Menurut penulis kronik pada abad ke-17, Ibrahim Pasha telah meminta Sultan Sulaiman Khan untuk tidak mengangkatnya ke posisi tinggi tersebut karena ia takut akan keselamatannya. Sultan Sulaiman pun menjawab bahwa di bawah kekuasaannya, apapun keadaannya, Ibrahim tidak akan pernah dihukum mati. Bahkan, Sultan Sulaiman sendiri menulis janjinya menjadi sebuah otoritas pelindung untuk Ibrahim Pasha yang berisikan apabila ia melakukan kesalahan, ia akan diselamatkan bahkan dari tangan Sultan Sulaiman sendiri. Seperti kita tahu, hukum adil dari Sultan Sulaiman, siapapun itu apabila melakukan kesalahan fatal terhadap pemerintahannya, ia akan menghukum mati dengan cara dipenggal. Tak disangka-sangka, ternyata hubungan Sultan Sulaiman dengan Ibrahim Pasha memburuk. Pada tahun ke-13, ia menjabat sebagai Wazir Agung. Peningkatan kekuasaan dan kekayaannya membuat Ibrahim Pasha menjadi musuh bagi banyak orang di istana Sultan. Laporan mengenai kelancangan Ibrahim Pasha mencapai telinga Sultan Sulaiman pada masa peperangan melawan Sawawiyah, terutama penetapan gelar Sultan Serasker oleh Ibrahim Pasha sendiri yang dianggap sebagai penghinaan oleh Sultan Sulaiman. Kecurigaan Sultan Sulaiman pun semakin menguat akibat pertentangan dengan Menteri Keuangan Iskandar Çelebi. Perselisihan ini berakhir dengan memalukan bagi Iskandar Çelebi, dan Ibrahim pun meyakinkan Sultan Sulaiman untuk mengeksekusinya. Sebelum kematiannya, Iskandar Çelebi mengatakan bahwa Ibrahim Pasha melakukan konspirasi terhadap Sultan. Pesan kematian itu pun membuat Sultan Sulaiman yakin akan ketidaksetiaan Ibrahim Pasha. Dan pada 15 Maret 1536, Ibrahim Pasha pun berhasil dieksekusi mati oleh Sultan Sulaiman saat ia menginap di istana sang sultan. Eksekusi ini sudah melalui proses diskusi sang sultan bersama Syekh Islam yang bertugas memberikan masukan secara Islam bagaimana cara menghukum sang pengkhianat yang sultan sendiri telah melindunginya dengan sumpahnya yang ia tulis. Syekh Islam pun setelah berhari-hari mencari jawaban melalui hadis dan Al-Quran, ia menemukan jawaban bahwa sang pengkhianat tersebut bisa dieksekusi atas kesalahannya pada saat ia tidur. Dan eksekusi pun terjadi pada malam 15 Maret itu.
Sulaiman memiliki 8 anak dari 2 orang perempuan. 4 di antaranya hidup hingga lebih dari tahun 1550-an. Mereka adalah Sesade Mustafa, Sesade Selim, Sesade Beyazid, dan Sesade Cihangir. Dari keempatnya, hanya Sesade Mustafa yang bukan anak dari Hurrem Sultan, melainkan ia anak dari Mahidevran Sultan. Sesade Mustafa berada di urutan pertama dari keempat anak yang akan menggantikan Sultan, karena ia lahir lebih dulu, jauh sebelum Sultan Sulaiman bertemu dan menikah dengan Hurrem Sultan. Hurrem khawatir bila Mustafa yang menjadi sultan, karena apabila itu terjadi, anak-anaknya akan terkucil dan dieksekusi. Mustafa diakui memiliki talenta lebih besar dibanding anak sultan lainnya. Dalam pergantian kekuasaannya, timbul masalah-masalah yang kemungkinan didalangi oleh Hurrem Sultan. Meskipun ia adalah seorang istri sah dari Sultan Sulaiman, Hurrem tidak memiliki peran resmi dalam pemerintahan. Akan tetapi, ia tetap memiliki pengaruh politik yang besar. Karena kesultanan tidak memiliki aturan formal, pergantian kekuasaan biasanya diwarnai oleh pembunuhan di antara pangeran-pangeran yang bersaing memperebutkan tahta. Agar anak-anaknya terhindar dari hukuman mati atau pembunuhan, Hurrem Sultan menggunakan pengaruhnya untuk menjikirkan mereka yang mendukung Sesade Mustafa. Hurrem diduga mendalangi dan mendorong Sulaiman untuk membunuh Ibrahim dan menggantinya dengan menantu Hurrem yang bernama Rustem Pasha. Pada tahun 1552, ketika kampanye melawan Persia dimulai dan Rustem ditunjuk sebagai komandan ekspedisi, muncul banyak intrik-intrik untuk melawan Sesade Mustafa. Rustem mengirimkan salah satu orang kepercayaan Sulaiman untuk melaporkan bahwa karena Sulaiman tidak lagi memimpin, pasukan berpikir bahwa inilah saatnya seorang pangeran yang lebih muda untuk menggantikannya. Pada saat yang sama, Rustem menyebarkan isu bahwa Sesade Mustafa mendukung ide tersebut. Sulaiman marah dan menuduh Mustafa hendak merebut kekuasaannya. Ketika Mustafa kembali dari kampanye di Persia, Sulaiman memanggil Mustafa untuk datang ke tendanya. Ia berkata bahwa Mustafa bisa datang dan menjelaskan semua permasalahan yang dituduhkan kepadanya, dan tidak perlu ada yang harus ditakutkan. Pada saat itu, Sesade Mustafa hanya memiliki 2 pilihan, yaitu ia datang kepada ayahnya dengan resiko dibunuh, atau ia menolak datang dan ia akan dituduh sebagai pengkhianat. Tepat pada tanggal 5 September 1566, Sulaiman yang ketika itu hendak memimpin pasukannya dalam ekspedisi ke Hongaria meninggal dunia. Dan tak lama, Selim pun menggantikan ayahnya memimpin kesultanan. Saat Sulaiman wafat, Kesultanan Utsmaniyah telah menjadi salah satu kekuatan yang disegani di dunia. Penaklukan yang dilakukan Sulaiman
menyebabkan kesultanan menguasai kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, Baghdad, dan bahkan sebagian besar Afrika Utara. Tak pelak, Kesultanan Utsmaniyah dipandang sebagai ancaman bagi negara-negara di Eropa. Itulah kisah dari Sultan terkuat dan teradil pada masa kejayaan Ottoman. Dan semoga kisah ini bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu sedekah gratis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.